Halo semuanya, pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman saya membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Komang Lestari, di sini sebagai pembicara pertama, ada Igusti Ayudhya Krisnayanti sebagai pembicara kedua, dan ada Idewa Ayuwinda Ayuliani sebagai pembicara ketiga. Adapun beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan di video kali ini. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Kedua, keunggulan kompetitif. Ketiga, tantangan dan persaingan global. Keempat, manajemen informasi. Dan yang kelima, perencanaan strategi sumber daya informasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perusahaan dan lingkungannya. Di mana sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berbeda di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Nah, di sini ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama, ada pemasok atau bisa disebut supplier dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada pelanggan. Yang ketiga ada serikat kerja. Yang keempat ada komunitas keuangan. Yang kelima ada pemegang saham dan pemilik. Yang keenam ada pesaing. Yang ketujuh ada pemerintah. Dan yang terakhir ada komunitas global. Baik, untuk lanjutan dari materi sebelumnya, di sini ada aliran sumber daya lingkungan, di mana beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lain. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi, yang pertama di sini ada aliran informasi dari pelanggan, yang kedua aliran bahan baku ke pelanggan, yang ketiga aliran uang kepada pemegang saham, dan yang keempat aliran bahan baku dari pemasok. Nah, tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi, dan perusahaan berusaha untuk menjadikan hubungan informasi dengan pesaing sebagai sesuatu aliran satu arah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 2, dan untuk materi selanjutnya lagi akan disampaikan oleh pembicara 3. Saya persilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif, di mana satu hal yang tidak terlalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif, yaitu melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, yaitu keunggulan kompetitif, di mana mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau lever agent di dalam pasar. Di sini ada 3 keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu rantai nilai Porter. Aktivitas nilai terdiri atas 2, yaitu yang pertama aktivitas nilai utama, dalam kata lainnya primary value activities. Yang kedua aktivitas nilai pendukung, yaitu support value activities. Yang kedua yaitu ada memperluas ruang lingkup rantai nilai, di mana sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya pada rantai nilai pemasoknya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Salah satu contoh adalah kesepakatan just in time dengan pemasok untuk mengirimkan baku sehingga bahan baku akan tiba beberapa jam sebelum digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Di sini ada 3, di mana yang pertama keunggulan strategis, yang kedua yaitu ada keunggulan taktis, dan yang terakhir yaitu keunggulan operasional, yaitu operational advantage. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tantangan dan persaingan global. Di mana perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya yang terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Pemikiran akan pesaing global bukan hanya untuk organisasi-organisasi lain saja. Kalangan profesional dan staf yang bekerja di negara lain yang bersaing untuk pekerjaan yang sama seperti terjadi di negara tuan rumah juga dapat dianggap sebagai pesaing. Di sini ada 4 tantangan dan persaingan global, yaitu tentang kebutuhan khusus untuk
pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Yang ketiga yaitu keuntungan koordinasi. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Untuk kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, di mana yaitu meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional, yaitu MNC, di mana MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, di mana koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Selanjutnya, yaitu keuntungan koordinasi, di mana banyak keuntungan yang diperoleh oleh MNC adalah karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik yang didasarkan pada kemampuannya dalam berkoordinasi. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, di mana pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai manajemen informasi. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas, yaitu yang pertama peranti keras komputer, yang kedua yaitu peranti lunak komputer, yang ketiga yaitu spesialis informasi, yang keempat yaitu pengguna, yang kelima fasilitas, yang keenam yaitu database, dan yang ketujuh yaitu informasi. Di sini, ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Informasi, sama seperti sumber daya lainnya, memerlukan manajemen. Para manajer memastikan bahwa data mentah yang dikumpulkan telah dan kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat. Manajer kemudian memastikan bahwa individu-individu yang tepat akan menerima informasi dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga ia dapat mempergunakannya. Terakhir, manajer akan membuang informasi terbaru dan akurat. Semua aktivitas ini mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat disebut manajemen pengetahuan atau knowledge management. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi sumber daya informasi. Di sini yang pertama yaitu ada Chief Information Officer atau Chief Technology Officer. Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi seluruh perusahaan. Pada tingkat yang paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strateginya sendiri. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika perusahaan mencapai sasaran strategisnya. Dan yang terakhir ada pendekatan SAIR atau perencanaan strategi untuk sumber daya information atau Strategic Planning for Information Resource (SAIR). Pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana IS akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kami mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.